Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa ketemu lagi setelah hampir 2 pekan lebih nggak ketemu karena saya kemarin ke Lampung. Jadi awal-awal tuh horor duluan, nanti di kapal gimana gitu. Ternyata ya so far so good dulu. Kita sana itu kalau kita hari ini mungkin melihat Lampung ini sepi, ternyata sana lebih sepi lagi. Berat dengan hutan. Jadi kalau jadi gini, awalnya soknya gitu. Ngomongnya dari tol itu ngiri itu bentar lagi nyampe. Begitu ngiri ternyata 8 jam. Hutan itu dan jalan-jalan itu tetap Nanti habis nikah itu. seharian dong. Nah sampai di tempat itu kira nyampe ternyata masih jalan sih, jadi dijemput di sini misalnya itu masih masuk lagi ke kampung, udah nyampe di rumah itu pakai mobil situ kayak udah nyampe ya, masih naik motor, jalannya setapak, jalan satu motor, kan kirinya juga, dan kita semua berkopi. oh dia tuh pada di kopi itu Dan tadi kan sana itu rata-rata adalah orang Salatiga, orang Bancak. Salatiga. Iya. berarti Bancak. apa Kan Bancak aku. Salatiga nih. Atas Bancak. apa? Atas apa bawah Kak? Bancak kan. Daerah Kalimaling, daerah Pam. Nah, ini. Nah, yang unik itu adalah saya pas mandi itu, sokilannya Pak mandi itu kan turun ke lereng itu. Nah, itu ada air ngalir. kayak bambu Iya. ada kamar mandi Di kampung saya gitu Pak. Dia karena sepi. Sungai. Bukan di sungai. Kalau di sungai itu bawa lagi. Jadi kalau ke sungai itu jalan kakinya itu sekitar 5 menit. Itu ke bawah gitu. Jadi begitu mandi seger naik ke atas dan Keringat menaik. mandi lagi Nah kalau kita kan punya kucing gitu, di sana tuh anjing semua punya kan. Wah. itu buat ini babi atau apa Nah, ya paling seru tuh kalau pas rombongan monyet datang itu, jadi ramai kan. Nah seremnya adalah kalau ada kayak macan, babi lewat, rumahnya panggung dan dingin luar biasa. Pengalaman yang unik adalah saya fokus kemarin itu karena kita itu fokus ke peluang, lihatnya adalah ada deterjen, ada sabun, ya itu mereknya sama dengan kita di sini. Padahal tengah gunung. Nah itu kemudian hari ini, wah ini berarti peluang. Kalau kita hari ini mindsetnya nggak pas, kita kenapa? Sukses itu bermula dari mindset yang benar. Ketika kita mindsetnya sana itu sales, jual saja, ya kebayang tengah gunung. Sekarang orang punya hasil dari kopi. Terus hasil itu mungkin lumayan. Listrik nggak bayar, pakai turbin. Air nggak bayar. Baju dipakai ya apa ada tengah hutan ngapain? Hampir praktis tidak keluar uang. Pasar jauh. Pasar naik motor setengah jam. Mau keluar rumah aja itu, mau keluar ke warung terdekat aja itu udah malas loh. Pernah ngebayangin nggak jalan setapak sawah gitu? Tapi kantinnya juga, kantinnya juga. Dan tidak ada listrik. Di jalan itu nggak ada listrik. Jadi adanya listrik rumahan aja, lampu sekian biji. Tepatnya kota apa desa? ya kota cuman aku mudeng kalau Lampung itu memang banyak kebun-kebun kayak gitu emang iya kayak di Pasaman kan gitu Pak, sawit itu kan jauh ya. Nah ini terus kita karena Pasaman kan bisnis ya, karena kita itu berbisnis ya sekalian, punya usaha, jadi tinggal sepekan itu ya udah masih bisa jalan. Maksudnya dia omset tertumbuh. Coba kalau saya kerja, maksudnya saya cuti ya. Kalau cuti apa jadinya? KO. Potong gaji ya. Nah maka hari ini kalau kita ngomong itu, kita ngomong hari ini materi saya ulang-ulang itu. Kalau kita ngomong jadi orang, cara jadi orang kaya. Itu ada banyak. Yang pertama dia punya ide, gagasan,
Ya ibu punya gagasan bagus sebenarnya, punya ide atau gagasan. Jual gagasan bisa bu. Enggak. Saya gini, Bu Margarita punya ide, saya mau bikin apa? Jual hijab. Nanti model bikin ide. Yang kedua, desain. Orang jual ide ada, orang jual desain juga ada. Yang ketiga, produsen. Yang keempat, pemasaran atau marketing. Kalau kita pengen jadi kaya raya bu, segera tanpa modal banyak, kita ambil di mana? Ide, desain, produksi, marketing. Marketing. Jadi sejalan gitu ya. Nah, kira-kira ngambil di mana? Minusing Ngambil ini Contoh cowek. penasaran. Lenggawe kangelan ya Pak. Kalau kita ngomong produksi, kira-kira apa yang disediakan lo? Batu. Untuk jadi cowek satu itu berapa waktu yang dilakukan untuk mengukirnya itu? Lama kan? Terus bawa waktu nih. Nah, idenya ada, desainnya. Ibu pintar bikin kerudung. Kalau desainnya nggak bagus mana? Ya enggak menarik gitu ya. Produksi. Ketika kita mau ambil jalur produksi bu, apa produksi? Itu kan ibu perlu bikin apa? Kalau saya jahit, saya mesti jahit. Tapi kalau marketing bu, Enggak perlu. Kita mikir menawarkan. nah maka kata kuncinya adalah yang hari ini terjadi, orang-orang terkaya zaman dulu dan sekarang itulah rata-rata mereka lah jago jualan. Not selling, berarti apa? Not selling is dying. Orang kalau nggak ada jual mati. Karena kalau kita bisa ngejual barang yang jelek sekalipun di tangan open jual yang bagus, jadi Bagus. ibu punya produksi, contoh punya keripik, nggak bisa jualnya gimana? Ya mendek Mati. di rumah. Orang nggak jalan mbak. Yang penting gimana? Bikin produksi atau jualnya? Ya jualnya juga. Jualnya. Karena kan nggak jalan. Benar. Nah, ibu tidak bisa menjual diri ibu di perusahaan. Iya nggak apa? Pak pasti ditanya kan, ibu mau amal bagian apa, Mau yang mana? mau yang mana, gaji berapa, lalu kenapa saya gaji itu kan gitu. Berarti kan menjual diri kita, membrand diri kita, benar? Kemampuannya nggak ada. Kemampuannya di mana? Nah, kata selling itu penjual ini. Kenapa? Contoh-contoh yang sekarang orang terkaya nomor 1 di dunia namanya Jeff Bezos. Itu yang punya Amazon.com. Amazon.com ini sama kayak Bukalapak, tapi dia levelnya dunia. Pertanyaannya, Amazon.com marketplace e-commerce punya produksi nggak bu? Apa yang dia kerjakan dia? Menemukan yang punya barang sama Penjual. konsumen. Nah, kemampuan orang jual itu berbeda. Contoh misalnya gini, Bu Margarita pengen hasil misalnya 2 juta gitu. Mbak Masuk. Pandai aku. Sekarang langsing Mas ini Mas. jalurnya siapa? Pak Sarep siapa? Pak, siapa Pak Rahim yang kemarin kesini? Ini Pak Rahim. Oke, lanjut ya. Jadi ketika kita jago jualan bu, produk apapun itu sangat mudah paham ya. Nah, kalau kita nggak jualan, orang Islam nggak jualan, maka dia mati. Saya contoh, ibu-ibu bisa pakai kerudung karena ada yang Jual. ada yang bisa bikin kerudung, tapi dia tidak bisa jualnya. Contoh kita mau punya contoh hasil 2 juta aja misalnya gitu. Ibu mau lihat tuh apartemen dulu. Itu ada bisa misalnya contoh harga 400 ya. Itu ketika ibu
sekalian bisa nawarkan jadi 500, berapa untungnya? 100 juta. Yang bikin apartemen belum tentu dapat satu apartemen untuk 100 juta. Paham maksudnya? Kenapa? Dia kemampuan menjual, menawarkan pada orang. Nah, kalau misalnya kita ngomong Jeff Bezos, ada yang Alibaba.com itu, si Jack Ma, atau mungkin hari ini kita kenal dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini terkenal sebagai penjual atau produsen. Pernah nggak dengar Rasulullah itu pergi produksi gitu? Apa dia? Sales, jual. Abdullah bin Auf terkenal penjual atau produsen? Kita kenal dengan Utsman bin Affan, katakanlah penjual, bukan produsen. Karena kalau kita mau jadi ambil arah produksi ya sekalian, karena seringnya orang kalau udah mau mulai usaha, mulai bisnis, itu langsung ambil arah produksi. Jual gorengan, berarti apa pikirnya? Beli bahan sendiri, goreng sendiri, jual sendiri. Karena kesannya kalau kita produksi sendiri itu income-nya lebih besar. Satu item itu contoh masker itu modalnya nggak nyampe Rp1.000 Bu. Apalagi kalau ibu belinya kain perca di Ungaran itu kan tempatnya pabrik, itu satu babon itu satu karung itu kayaknya banyak banget, yang kecil-kecil itu banyak, tinggal dijahit sendiri kan. Ini kasih Tali. Tapi pertanyaannya adalah berapa kita ngambil margin satunya? Lalu margin satunya berapa? Paling sepeda 2 perak. Lebih besar orang yang. Tapi pertanyaan begini, kalau kita ngomong sales penjualan, yang namanya Jeff Bezos itu, yang punya Amazon.com itu, apakah dia jual sendiri? Saya ibu nih ketemu dengan Bill Gates, orang berkaya dua, punya kekayaan 110 billion dollar, 100 miliar dolar. Berapa uangnya? Ya plus minus 100 triliun. Jadi saya ngomong uang gede. Satu itu 1000 mil. Nggak masuk nengok. Ibu-ibu 100. Ibu punya 1 triliun, masukin deposito itu bunga depositonya 0,5%. Berarti kan dikurangi 0,3. Satu tahun uang itu jadi tambah 5 miliar. Ora sak kerja. Ibu habisin 5 miliar 1 tahun. 1 miliar itu kalau ibu habiskan 1 juta 1 bulan, itu habisnya 80 tahun. 1 miliar. Kalau ibu pakai 10 juta 1 bulan, maka habisnya 8 tahun kemudian. Jadi selama 8 tahun ibu nggak usah. Itu 1 miliar. Nah kalau ibu sudah habiskan 5 miliar setahun, itu yang disebut orang kaya Bu. Orang kaya itu bukan orang yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk dirinya. Kalau ada orang kaya, mengaku orang kaya, dia punya mobil banyak sebagainya, tapi dia masih bekerja untuk mencari uang, berarti dia bukan orang kaya. Karena orang kaya itu uang yang berpikir untuk dirinya. Kalau bahasa agama kita adalah dunia yang merunduk. Nah hari ini kalau dilihat orang kaya Bu sekalian, orang kaya di dunia ini nomor 1 sekarang ya, saat ini bukan yang dulu, itu dia nggak sholat, nggak zakat, nggak sedekah, terus nggak zikir dan sebagainya. Mungkin maaf ya, saya tidak. Itu kalau berhubungan dengan suami atau istrinya itu dia nggak mandi wajib. Tapi kenapa Allah kasih kekayaan yang luar biasa Ustaz? 100 triliun. 1 triliun aja nggak kepikir apa 100 triliun. Paham ya?
100 triliun itu layaknya adalah berarti ada 100.000 keluarga yang dikasih 1 miliar. Siapa? 1 miliar, gede banget. Tapi kenapa lo kasih? Ya sering hari kita berlindung, mungkin saya mau banyak Pak, sehingga belum sukseskan saya gitu kan. Oh mungkin saya begini ya untuk membuka dosa-dosa saya. Gitu adalah orang itu banyak. Tapi kenapa mereka orang yang tidak beriman kok punya hasil begini? Ada yang berlindung begini, ya kan dunia ini penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir begitu. Ya dia dapat surga Pak, kita surga nanti, ya gitu. Gitu, tapi ada orang yang lebih kaya daripada Jeff Bezos. Ada orang lebih kaya dari Bezos. Ini siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Dulu hartanya itu luar biasa. Bayangkan ketika Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar aja. Abu Bakar itu membayar 2 miliar untuk membebaskan budak namanya Bilal. 2 miliar. Dalam dinar kalau dikonversi sekarang di 2 miliar. Kaya apa miskin? Kaya. Saya tadi jalan sama istri saya itu bilang, kalau kita punya harta banyak, itu kita bisa bikin bisnis banyak. Yang bisnis yang anti krisis. Apa itu? Laundry. Anti krisis kan? Nah, suami istri kerja, nggak sempat kunci kan? Maka yang paling tepat adalah laundry. Yang kedua. Tapi kena krisis Pak. Teman saya ada yang kena krisis itu. Ya karena laundry nggak mau berkembang Bu. Ya itu hotel-hotel yang di itu. Ya kan ini bisnis yang anti krisis tuh. Kita tidak bisnis anti krisis ya. Bukan di rumah. Enggak gitu. Bisnis yang tidak akan pernah krisis, benar. Tetap jalan. Tetap jalan. Yang kedua apa Bu? Kuliner. Makanan. Itu yang hari di desa saya itu. Hari ini yang jualan nasi kucing itu banyak. Iya, semakin banyak. Kenapa? Karena suami istri bekerja, malas masak. Istri aja kalau milih jajan atau apa belanja masak atau masak sendiri atau jajan ya beli jajan. Karena uang 100.000 perbandingannya ya jauh Pak. 100.000 rupiah enggak 100.000 rupiah itu bisa buat makan pagi siang sore. Iya. Tapi kalau 100.000 masak sendiri kadang tuh riwili gitu loh Bu. Iya cukup. Tapi emang variasi banyak. Jadi kata kuncinya adalah sekalian, saya pengen memahami pada hari ini kemampuan jual itu menjual itulah kemampuan yang sebenarnya harusnya dimiliki orang Islam. Bukankah hari ini di Al-Quran itu dikatakan bahwa jual dan beli itu sering diulang-ulang. Allah membeli apa? Jangan mengambil harta saudaramu dengan batil, tapi ambil dengan cara jual dan Beli bakar. Jual beli itu kan sama saja. Nah, kalau hari ini misalnya kita pengen misalnya bisa menjual dalam jual besar, maka kita perlu ilmu. Pentingnya ilmu misalnya, saya bilang begini. Ini saya tadi kan mengambil insight di jalan. Seringnya kalau saya lagi nyopir jalan, berangkat ke HS atau kemanapun tuh, biar gak ngantuk, itu saya sering juga YouTube tentang apa namanya, YouTube tentang motivasi ilmu dan sebagainya. Biar gak ngantuk, orang kan ngantuk pas siang kan. Dan saya kemarin lihat film itu sampai saya nggak beranjak dari itu. Biasanya kalau biasanya mau nyantai, istri saya bilang, ayah tak kirain kerja, ternyata dia film itu. Namanya The Founder. Saya mau kisah sedikit. The Founder itu kisah dari McDonald. McDonald itu diciptakan oleh Dick dan Rick, saudara. Dia gagal dalam bisnis, lalu dia bikin McDonald. Jadi zaman dulu itu Bu, orang mau makan distro itu kayak restoran yang kalau kita bawa mobil atau bawa kendaraan itu nunggunya lama. Satu, yang kedua kadang pelayan itu salah. Saya makan bakso di tempatnya misalnya Mbak Muni itu, Bu Muni ya. Itu pesennya mie ayam bakso 1, mie ayam 2 Mas. Ditanya lagi apa pesennya mie ayam bakso 1, mie ayam 2. Yang datang apa? 3 mie ayam. Kayak kita ada lapar ya udah makan aja lah.
Kenapa? Karena orang nggak dicatat. Dia datang banyak, Jadi lupa. ngeblank gitu loh. Lagi. Biasanya dicatat enggak. Nah, itu Rick dan Dick itu yang biasanya orang tuh nunggu makan. Kalau kita misalnya makan di makan biasanya di restoran kan nunggu Bu, masak dulu sebagainya. Itu bisa sampai setengah jam kan. Bahkan ada yang protes begini. Loh, justru makan itu kalau di restoran nikmatnya saat menunggu, jadi tambah lapar, kenapa Bu? Ini makan lagi gak jatah-jatah. Makanya kadang-kadang kita sering kalau acara kan kita nge-fix acara dulu, booking dulu, langsung panitia awal kan datang untuk pesen makan dulu kan. Begitu orang lapar datang langsung makan. Kalau nggak nunggu lama. Nah, Rick dan Dick ini bikin restoran zaman dahulu tahun 1990-an itu bikin McDonald itu dia orang bisa pesen langsung 30 detik kemudian bisa makan. Fast food. Dia bikin sistem. Itu jenius loh. Sampai si film itu udah ini. Si Dick ini namanya Dick. Itu dia kentang goreng itu terlalu matang dia tahu. Ini tolong turunkan derajatnya dari 375 derajat. Jangan sampai lebih dari 3 menit. Dia tahu, jenius luar biasa. Dia bikin sistem di restorannya kecil begitu, tapi dia bisa cepat. Laris luar biasa. Lalu datang Roy Kroc namanya. Roy Kroc ini usahawan yang dia pantang mundur. Jadi mau pensiun tuh, terus jual mixer kemana-mana. Nah begitu dia tahu McDonald, di McDonald itu dia jual namanya mixer ke restoran-restoran tuh nggak ada yang beli. McDonald pesen 8. Dia bingung kok ada orang pesen mixer saya 8 di saat orang lain nggak beli. Dia dicek, datang ke McDonald melihat ternyata orang tuh ngantri. Oh benar, kalau diajak keliling ya dibeli. Dalam otak dia ini McDonald ini harus saya miliki. Maka dia bikin franchise. Dalam singkat cerita Bu, yang kaya yang punya McDonald atau yang punya franchise-nya? Yang franchise. Kenapa? Karena dia mampu menjual ke siapapun. Dia bilang pada orang-orang itu yang punya uang, kalian cukup invest saja, nanti saya ngejar. Dan itu hari ini McDonald sampai sekarang kan, yang terkenal siapa? Yang bikin McDonald Roy Kroc, bukan McDonald. Jadi akhirnya McDonald menghentikan. Tahu Coca-Cola? Saya nggak pakai inisial, dia tahu ya. Coca-Cola itu yang bikin itu John Pemberton namanya. Dia itu ahli farmakolog. Dia bikin minuman yang ada alkoholnya sehingga orang itu begitu minum langsung ketagihan. Jadi soft drink pertama di Amerika. Kalau ada kebijakan yang tidak boleh alkohol, maka Coca-Cola dibikin Coca-Cola itu. Nah, Coca-Cola itu, hari ini yang punya ini bukan yang bikin Coca-Cola, justru orang yang berhasil membuat Coca-Cola itu jadi botol. Maka kalau kita beli Coca-Cola itu bottling company, bukan yang punya Coca-Cola sini. Sehingga sampai akhir hayatnya John Pemberton ini menjual hak lisensinya kepada Coca-Cola. Jadi orang jenius, dia bikin produk bagus, tapi nggak pintar jual. Selesai. Karena kuncinya di mana? Sales. Coba. Dan sales itu Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, Bapak Ibu saya itu apa ya? Ibu-ibu ini kalau kata sales itu mau jadi hebat kayak Dewa Prayoga sebagainya itu punya dua cara. Yang pertama adalah ibu mencari cara sendiri, yaitu trial and error. Jual, langsung ketemu satu ilmu baru ternyata begini. Setelah mungkin 50 tahun kemudian. Atau cara kedua, ada dengan belajar sama orang yang ahli sehingga kita tidak perlu melakukan perjalanan sama. Paham ya? Nah, tinggal ibu memilih mana? Mau milih belajar sama yang ahli atau ibu nyari sendiri caranya, kayak gitu. Ketemu nggak kalau nyari sendiri? Ketemu Bu, tapi butuh waktu ya sangat. Misalnya contoh gini, saya tadi nyasar. Sama ketika Bu Sinur Gunur ya. Gunur itu datang ke sini dari Kartosuro gitu kan, naik motor, ngikut apa nggak ngikut, main cara sendiri. Yang terjadi belum tentu sampai sini.
Tapi kalau ikutin cara orang yang udah sering bolak-balik ke sini, sampai dia orang masih tahu banknya sebelah mana gitu kan. Sampai. Paham ya? Jadi kita nggak perlu berusaha luar biasa untuk bisa jadi seorang penjual. Nah, lanjut lagi Bu. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Nah, contoh adalah seperti ini. Ketika kita bilang ke Pak Yai, kalau di sini manggil Pak Yai apa? Mbak, Pak Ustadz, Mbak Yai, Mbak Yai pun pesantren. Kita bilang gini, Mbak Yai punten, punten bahasa Sunda ya. Mohon maaf, ngapunten, saya nanti pas doa nanti saya mau makan, saya makan harus berdoa, boleh nggak? Berdoa dulu baru makan. Nah, ini boleh nggak? Ibu pernah berdoa nih, ibu bilang saya mau makan sama berdoa. Nah, tapi kalau ibu bilang gini, saya mau berdoa sambil makan misalnya gitu ya. Nah, kalau saya mau makan tapi saya sambil makan ini saya banyakin doa. Beda nggak Bu? Tapi sama nggak kelakuannya? Sama. Itu ilmu namanya. Ngomongnya beda dikit aja. Contoh gini. Laundry. Jadi saya sering ngambil insight dari jalan Bu. Masuk dan saya bikin materi. Contoh gini. Laundry ya. Laundry 10.000 7 kilo. Sama laundry termurah 1 kilo cuma 1.400. Kira-kira di mana? Atas bawah? Atas. Enggak minimal biasanya. Orang kalau ada promo begini pilih yang mana? Yang bawah. Kenapa? Murah. Padahal kalau kelihatan sama. Cuma apa? Cuma beda cara promosinya. Itu artinya apa? Ilmu. Paham? Contoh Mbak Wahyu jual keripik, diskon 50%. Sama beli satu dapat satu. Yang diskon Pak. Yang beli satu dapat Beli satu dapat satu. Dapat satu. Kalau ibu-ibu sekalian mikirnya adalah kan gini, banyak orang gini, Pak ini saya restoran banyak yang nggak laku hari ini kan, orang kan nggak mau datang dan sebagainya. Oh bisa Pak di level order kita punya diskon 50%. Atau beda gini, Bapak beli satu dapat satu. Kalau beli diskon 50%, ayamnya laku satu, uangnya separuh kan gitu. Ya? Tapi kalau beli satu dapat satu, yang laku ayamnya 2. Paham? Ya. Tapi memang margin kecil, karena kita tahu Bu, kalau makanan itu dia akan margin 70%. Kuliner ngambil margin 70%. Kalau Bu Hidayah beli kepala kakap di nasi padang, sate berapa harga? ada 15, ada yang 14. Itu kalau masak sendiri? Masak sendiri ya kan. Enggak, kakapnya berapa kepala kakap? Tapi sabuk Satu biji yang masih fresh, mentah. berapa ya? Enggak tahu juga sih. Saya pernah beli ayam goreng di warung. Itu satunya hampir 10.000 masalah. Nah, 10.000-an. Tapi kalau kita goreng sendiri, Dapat 4. nah maksudnya gitu. Nah itu margin makanan Bu. Makanan itu marginnya separuh sendiri, 70%. Kalau kenapa? Karena nggak mudah segalanya. Saya tanya, tahu Oyo Bu? Oyo. Hotel Oyo. Kan ada hotel-hotel yang lama-lama terus ada tulisan Oyo merah itu kan. Nanti kalau jalan, dia hotel lama, nanti ada tulisan Oyo. Oyo itu ternyata punya orang India. Anak muda India yang gak punya duit, cuma punya uang $5. Lalu dia melihat hotel yang dulu rame, karena udah lama jadi dia sepi. Lalu dia datang ke yang punyanya, saya bisa membuat hotel Bapak jadi laris.
Tapi Jangan bayar saya. Nanti kalau udah laris saya bagi ke bagian. Apa yang dikerjakan Bu? Dia permak kamarnya, satu kamar. Terus kapal difoto dengan teknik foto sehingga kayak itu kamar luas. Pernah lihat di Bukalapak nggak? Atau tiket.com atau mungkin Traveloka yang sering itu kelihatan tuh kamarnya gede gitu loh. Begitu masuk kamarnya segede banget gitu. Saya pernah sama keluarga itu, wah ini kamar family size nih. Begitu masuk tuh panjang satu penuh, nggak bisa bergerak. Pokoknya itu orang lihat tidur doang gitu. Tapi kelihatan itu gede. Dia itu dipasang wifi, pasang telepon, pasang apa namanya, dia kalau di kasur itu ada yang merah itu loh. Jadi kalau ibu kalau tidur itu nggak perlu pakai sepatunya nggak bakal kena spray. Dicat bagus, lalu hotel itu ramai. Dan hari ini beliau punya franchise hotel namanya Oyo. Bahkan dia satu pun nggak punya hotel. berarti kerjasama. Kenapa? Karena dia jago Pemasaran. masalah. Tahu Grab, Ya. Uber, Gojek. Pernah nggak dia punya ojeknya, punya motornya? Nggak ada satu pun. Tapi dia ada jasa transporter terbanyak hari ini. Laris. Kenapa? Karena jago sales. Nah, sales itu harus punya ilmu Bu. Nah, ilmu yang diberikan hari ini di HMI itulah HS. Dan HS hebat-hebatnya saya ngisi HS di online sama ngisi HS offline beda rasanya. Saya HS Zoom meeting di online 2 jam sama ngisi HS begini 1 jam. Beda nggak Bu? Kenapa? Karena saya tahu berita mau ngantuk saya tanya, punya atau begitu. Ada interaksi gitu loh. Kalau di online Bu, sekarang ibu udah canggih, di foto mukanya cekrek, kayak profil, tinggal tiduran, tinggal masak, yang penting denger gitu kan. Nah, maksudnya adalah begini yang bisa lihat. Kalau kita hari ini, misalnya contoh lah sederhana lah. Ini power bank. Ini power bank ini sebenarnya bukan dari Samsung ya. Tapi karena ada brand Samsung dan dijual di outlet Samsung, seakan-akan resmi. Dan harganya mahal dibandingkan power bank yang sejenis. Kenapa? Karena dia brand. Kalau saya bilang brand merek terkenal, bersih bersinar. Terus kalau ibu datang ke warung beli air minum, ngomongnya apa? Wah, kalau Nggak ada beli Cleo Bu, pasti Bu yang aqua Bu gitu. Ibu kalau nyuruh suaminya benerin pompa air, apa ngomongnya? Cimis. Ada bilang, Udah mereknya. ya, Oh, iya. tolong beli simis Pak, beli simis enggak, tolong sanyo deh, gitu. Ini Ya, mereknya. kalau ibu sekalian mau beli pasta gigi ngomongnya apa? Odol. 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 Bukan odol kan? Odol itu adalah merek brand. Maka ada bangun brand. Kalau Garuda itu tahu tagline-nya Garuda Bu? Enjoy your flight. Kita itu naik Garuda Bu, mahalnya luar biasa. Ke Jakarta itu 1,6. Kalau naik Lion, everyone can fly. Nah, semua orang bisa terbang. Jadi kalau naik Garuda Bu, dengkulnya rasa laknot, enak, dapat makan dan sebagainya. Mungkin kalau pas mendarat nggak deg-deg. Mulus. Begitu naik layar Bu, istighfar banyak poin itu Suka astagfirullah. jantung. Itu artinya bangun brand. Jadi hari ini Bapak sekalian, kata kunci yang pertama adalah kita harus jadi penjual. Pertama itu. Yang kedua, untuk jadi penjual hebat kita perlu bangun brand. Iya. Ibu kalau lihat saya Bu, apa brand saya? Saya Marwah. Ustaz.
Jadi Ustaz Pak. Ada yang bilang aku ada yang bilang apa namanya brand bu. Kita kenapa Prabowo itu nggak pernah ganti baju? Bajunya Itu aja kan benar, iya kan? Padahal dia kaya loh bu. Itulah kenapa bu, itulah kenapa Pak Bob Sadino, tahu Bob Sadino? Ya. Nggak pernah ganti baju, pakainya celana pendek. Gitu. Itulah kenapa Deddy Corbuzier dulu pakainya yang rambut itu. Itu dia bangun dalam arti bangun brand. ciri khas dia. Nah, maka dalam proses menjual bu, yang pertama kita harus tahu dulu kalau ibu sebagai penjual ya, kan hari ini sebagai penjual. Nanti saya akan urut di ujung awal ya, di ujung akhir. Penjual pertama kalau ibu mau siap menjadi seorang marketing luar biasa, kita harus punya belief atau punya keyakinan bahwa jualan atau perdagangan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk kita. Kenapa? Rasulullah SAW itu pedagang. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu dia punya mukjizat sesuai dengan kaumnya. Nabi Isa itu di zaman dulu ada dia pengobatan, maka dia bisa mengobati orang mati. Terus Nabi Yusuf waktu itu banyak orang kayak Kleopatra dan sebagainya, maka dia jadi orang yang ganteng luar biasa. Mungkin kalau ibu kayak Nabi Yusuf lewat gitu kan, itu nggak lihat saya langsung ya. Lewat. Karena kalau ibu umroh, nanti ibu akan ketemu orang-orang Arab itu mancung, dia jambangnya itu bersih, kulit yang bersih, ganteng luar biasa. Termasuk juga perempuannya. Ya itu mancung ya, itu pengen kalau ibu lihat anak kecil itu mancung kan pengen banget karena kita kan hidungnya mancung ke dalam. Sama saja berarti. Nah, apa namanya? Pahami bahwa ini tuh halal. Awal tuh ini contoh pedagang yang adil, pedagang yang jujur dengan pemimpin yang adil itu sama bu. Dia akan masuk surga tanpa kenapa? Karena kalau pegawai dia punya bos, punya atasan, benar? Kalau pedagang siapa atasannya? Dirinya sendiri. Enggak, Allah SWT langsung. Ibu tahu nih jeruknya udah kecut, ada kayak gini. Orang jual jeruk kecut, dia bilang manis. Lalu dia ada orang beli 1 kilo, contohnya manis, begitu dibeli yang rumah, wah kecut banget, datang lagi marah-marah. Gimana sih mas? Oh saya itu ditipu loh. Ibu mending cuma ditipu 1 kilo. Lah saya 1 truk gitu, kecut semua. Katanya manis. Paham saya bu? Nah, ada gini. Kalau kita berpikir bahwa kita kalau kayak Rasulullah SAW, Rasulullah itu kan ada orang beli kain set. Itu ditanya, ini dari Khadijah segini, saya transport sampai segini, terserah jenengan mau ngasih berapa keuntungan buat saya. Siapa dulu Rasulullah? Islam hari ini waktu itu sekalian itu masuk ke Indonesia jadi besar ini karena perdagangan. Islam di sini pakai penjajahan nggak bu? Datang orang Arab pakai gabusnya putih-putih, tinggi-tinggi, badannya strek-serap, mukanya mulus, hidungnya mancung, orangnya baik-baik, jujur-jujur, dagang siangnya, malamnya ngajak makan. Di saat orang zaman dulu bu, orang zaman dulu itu kalau dagang itu pakai pelet, pakai ini, pakai itu, namanya gitu, penipuan dan sebagainya. Nah orang kan terus kesima, loh kok ini orang baik banget nih gitu kan. Lalu ditanya, kok bapak baik banget? Ya ini karena saya disuruh sama agama saya. Nah agamanya apa? Islam. Islam itu apa? Kan dari Islam. Kata ada pedagang maksudnya. Sehingga Allah SWT itu memuji suku Quraisy. Di surat Al-Quraisy, Ila fi Quraisyin. Sebenarnya Allah bersumpah atas nama suku Quraisy. Ila fihim. Lihlata sita. Sita apa sita? Sita tahu sita. Itu kalau musim panas begini, malamnya dingin atau panas? Kalau musim hujan, malam dingin atau panas? Jadi kalau cuaca di sekitar panas, itu malam pasti dingin. Eropa bu, kalau musim panas 40 derajat. Kalau musim dingin minus 30 derajat. Jadi di Arab sana, di Arab itu kalau lagi dingin 15 derajat kayak di Kopeng.
Saya sama istri itu dari Magelang, kan pulang kalau kerja Jogja, pulang kan mau lewat Magelang kan macet tuh. Nah, ambil kan ke kanan tuh, lewat Kopeng. Nah, di AC, mobil AC kan 16 derajat, dingin loh. Jam 3 sore jam segini di Kopeng. Sholat